Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan dari tugas besar sistem pengolahan sinyal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Azril Mushaf dengan NRP 2042222101. Oke, jadi di sini eh, kita menggunakan sensor yang pertama PM1 dan PM10, dan di sini adalah data input dan outputnya yang akan nanti ditampilkan di Excel. Oke, seperti ini contohnya. Ketika kita masukkan nilai waktu dan nilai sensornya, maka akan kita gambarkan ke grafiknya. Nah, ini efek eh, Excel grafiknya dari sensor PM10. Oke, selanjutnya di sini didapatkan dari sensor PM2. Ini dari Excelnya, dari time sama sensornya kita masukkan, sama juga akan eh, kita buat grafiknya. Selanjutnya di PM2.5, di sini juga kita dapatkan dari jurnal eh, data yang kita masukkan, data input dan outputnya, yang akan ditampilkan ke Excel. Seperti ini, waktu sama nilai sensor PM2.5-nya yang akan nanti eh, kita gambarkan ke grafik. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rama dengan NRPI 2042222163. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik yang dihasilkan dari sensor tiltmeter memiliki fungsi untuk mengukur kemiringan sudut atau objek tetap dan datar. Oke, bentuk grafik dari sensor tersebut. Dari kedua sensor tersebut kita ambil dari jurnal. Wait, wait, wait. Nah, dari dua grafik sini tadi kita olah dari grafik sini kita olah agar dapat ditampilkan di Visual Studio. Kenalkan, saya Yasmin Yeliana Salim, NRP 2042222162. Di sini saya akan menjelaskan sensor PSS CUPC untuk mendeteksi temperatur. Dan di sini terdapat grafik hasil dari output per input yang kami ambil dari jurnal. Kemudian ada sensor infrasound. Di sini terdapat grafik yang kita ambil juga dari jurnal. Nah, selanjutnya grafik-grafik ini akan kami olah dan akan ditampilkan pada Visual Studio. Perkenalkan, nama saya Kistianti Elvira Tiri Zahrani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor MOS, yaitu metal oxide semiconductor yang mendeteksi adanya gas di udara. Nah, ini merupakan grafik MOS yang kita dapatkan dari jurnal. Kemudian ini adalah grafik sinus seismometer yang digunakan untuk mendeteksi getaran. Nah, dari sensor ini, sinyal ini akan kita olah agar dapat ditampilkan di Visual Studio. Oke, di sini jadi saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Ini selanjutnya yaitu DFT atau Discrete Fourier Transform, atau disingkat dengan DFT. Itu adalah suatu model transformasi yang mentransformasikan sinyal dari domain waktu menjadi sinyal domain frekuensi. Nah, fungsinya DFT itu digunakan untuk melakukan analisa frekuensi untuk sinyal waktu diskrit. Selanjutnya adalah filter sinyal. Nah, filter sendiri itu suatu rangkaian yang digunakan untuk melewatkan tegangan output pada frekuensi tertentu. Untuk merancang rangkaian filter dapat digunakan komponen pasif eh, seperti R, L, C, dan komponen aktif, op-amp, dan transistor. Oke. Oke, untuk selanjutnya adalah LPF dan HPF. Untuk LPF
atau low pass filter adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menahan atau melemahkan sinyal frekuensi tinggi. Biasanya menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor untuk menghalangi sinyal frekuensi tinggi. Semakin tinggi frekuensinya, semakin besar hambatan yang diberikan LPF, sehingga sinyal tersebut dapat teredam. Untuk yang kedua yaitu high pass filter atau HPF, adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menahan atau melemahkan sinyal frekuensi rendah. HPF biasanya menggunakan kombinasi resistor dan induktor untuk menghalangi sinyal frekuensi rendah. Semakin rendah frekuensinya, semakin besar hambatan yang diberikan HPF, sehingga sinyal tersebut dapat diredam. Kemudian ada moving average filter atau MA filter, adalah filter yang digunakan untuk menyaring sinyal dengan menghitung rata-rata dari jumlah sampel sinyal yang berdekatan. Semakin banyak sampel yang digunakan, semakin halus sinyal yang dihasilkan. MA filter bekerja dengan mengambil rata-rata dari sejumlah sampel sinyal yang berdekatan. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan sebagai sinyal keluaran dari filter. Nilai rata-rata ini akan lebih halus daripada sinyal asli, karena sinyal asli yang tidak diinginkan akan dikurangi. Perkenalkan, nama saya Yudi Wirawan, NRP 204222114. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana desain dari interface dari filter sinyal dan DFT. Di sini terdapat jumlah data sensor yang bisa kita inputkan sesuai dengan jurnal yang telah kita dapatkan. Di sini juga ada browse untuk upload dari file Excel dari hasil pengukuran dari jurnal. Sementara di sini ada sinyal noise, jadi kita bisa pencet generate untuk plus atau kali, dan kita juga bisa merubah frekuensi dan amplitude sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga terdapat sebuah grafik di bawah frekuensi dan amplitude untuk menampilkan grafik noise. Dan juga di sini juga terdapat filter, dan di sini terdapat drop down. Nanti bisa pilih jenis filter. Selanjutnya di sebelah kanannya terdapat sinyal sensor dan juga sinyal hasil modifikasi. Kemudian di sini juga terdapat DFT hasil modifikasi dan juga DFT hasil filter. Kemudian untuk codingannya di sini juga terdapat codingan untuk low pass, high pass, dan juga sinyal hasil filter. Dan juga terdapat kode untuk menampilkan DFT modifikasi. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Van Dermawan, NRP 204222109. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Setelah kita memasukkan semua kode sesuai dengan yang kita perlukan, dan semua kode yang kita dapatkan di sini kita ambil beberapa dari program praktikum P3. Nah, kemudian kita lakukan run pada kode, maka akan langsung muncul interface yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan jumlah data sensor. Nah, jumlah data sensor ini kita sesuaikan dengan data yang kita dapatkan dari jurnal. Misalkan dari sensor PM2,5 itu kita dapatkan data 14 data. Nah, setelah kita masukkan ke Excel datanya, maka kita dapat langsung menggunakannya di sini. Kita masukkan jumlah data sensor sesuai jumlah data yang ada di Excel yang kita dapat dari jurnal, lalu kita klik OK. Kemudian kita browse, kita cari data Excel yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik plot untuk menampilkan grafik sinyal dari data yang kita dapatkan. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan sinyal noise dengan frekuensi yang dapat kita atur dengan amplitude-nya juga.
setelah kita mengatur amplitude dan frekuensinya, maka kita bisa langsung klik modifikasi dengan ditambah atau dikali. Nah, di sini saya akan menggunakan ditambah. Kemudian akan muncul sinyal modifikasi yang sudah kita tambahkan. Nah, kemudian kita pilih filter dari kita ada 3 filter di sini, yaitu low pass, high pass, dan moving average. Untuk low pass sendiri, setelah kita pilih, langsung kita lakukan apply, kemudian kita scroll nilai. Nah, untuk filter low pass, jika kita masukkan nilainya semakin tinggi, maka grafiknya tetap tidak berubah atau sama. Namun jika kita masukkan nilainya lebih rendah, semakin kecil nilai yang kita masukkan, maka grafiknya akan semakin bagus. Kemudian di bawahnya itu ada DFT hasil modifikasi, maka akan muncul DFT dari hasil modifikasi sinyal hasil pas, sinyal yang sudah kita modifikasi dengan sinyal noise. Terus di bawahnya juga ada DFT hasil filter. Nah, DFT hasil filter ini kita dapatkan dari sinyal hasil filter. Nah, dapat dianalisa dari sistem pengolahan sinyal ini, grafik antara DFT modifikasi dan DFT filter itu berbeda. Kemudian jika kita lakukan filter yang lain seperti high pass, kita klik apply dan kita lakukan nilainya. Semakin kecil nilai high pass, maka grafik sinyal masih tetap atau mengalami perubahan yang sedikit. Namun jika semakin kita tinggikan nilai filter high pass-nya, maka akan mengalami perubahan. Semakin tinggi, maka grafik sinyal hasil filter maka akan semakin bagus. Dan di sini untuk hasil filternya itu masih tetap sama karena nilai high pass tinggi sama nilai low pass rendah itu cukup sama. Namun untuk yang filter moving average yang rata-rata pergerakan itu, jika nilainya sama, jika nilainya semakin tinggi, maka sinyal akan mengalami hasil yang bagus, mungkin linear. Misalkan kita kasih nilai 50. Nah, untuk DFT hasil filternya maka akan mengalami perubahan tidak sama dengan modifikasi dan DFT hasil filternya semakin bagus. Untuk itu kita coba nilai 100 dan kita lihat. Nah, maka grafik DFT-nya juga akan semakin bagus. Dapat kita analisa dari ketiga filter yang kita gunakan ini, filter moving average paling bagus untuk mengurangi noise pada pada sinyal yang sudah kita modifikasi dengan sinyal sensor dan tambah noise. Nah, filter ini dari moving average kita gunakan karena menurut kelompok kami filter moving average ini filter yang bagus dalam reduksi sinyal noise. Nanti sekian. Nah, kemudian saya akan menentukan 2 kali lagi sinyal yang sudah kita cari dari data pengukuran yang kita dapat di jurnal. Kita lakukan clear untuk menghapus semua chart yang sudah menampilkan, lalu kita isi lagi. Karena pada grafik PM10 dan PM2 itu kita hanya ada 12 data, maka kita sesuaikan juga jumlah data sensor yang ada di sini menjadi 12. Lalu kita terus lagi untuk sinyal sensor PM2, lalu kita lakukan plot. Setelah itu kita generate sinyal noise dan kita lakukan modifikasi berupa tambah. Kemudian kita filter. Nah, kita lakukan modifikasi, DFT modifikasi dan DFT filter. Selanjutnya, sinyal selanjutnya kita langsung klik clear. Terus kita generate.
Berikut adalah hasil dari sistem pengolahan sinyal yang sudah kami lakukan. Sekian, terima kasih.